Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 dari LPDK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 6 materi determinatif ordo 2x2. Untuk itu, model pembelajaran yang akan dipergunakan adalah Discovery Learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membacakan sholawat tibil qulub dulu satu kali. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, silakan KM pimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, sampai kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa disebutkan. Kami siap untuk berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, coba dicek dulu terlebih dahulu ruangannya, apakah masih ada sampah. Coba dicek di bawah mejanya. Kalau tidak ada, silakan dirapihkan pakaiannya supaya pembelajaran hari ini lebih bersemangat lagi. Sudah? Kalau sudah, Bapak absen terlebih dahulu. Aldi Prasetya. Sakit ya. Andika Rajib. Arshilia. Diani. Jaki FM. Empi. Tami Aulia. Ya. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah determinan matriks ya. Tapi sebelum ke determinan matriks, Bapak akan mereview dulu materi sebelumnya tentang operasi matriks ya. Nah, masih ingat Kak? Coba Bapak tanya dulu ya. Yang pertama, materi apa yang operasi matriks yang kemarin diajarkan pada minggu lalu, yaitu tentang ordo ya. Nah, ordo Bapak tanya kepada Endah, kepada Rindi aja deh. Ordo itu apa, Rindi? Ukuran yang dinyatakan baris kolom. Ukuran yang dinyatakan dalam baris dan kolom ya. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya kalau masih ingat, coba apalagi jenis-jenis apa kemarin? Jenis-jenis matriks ya, jenis-jenis matriks. Coba jenis-jenis matriks itu apa aja, Endah? Ada matriks baris, kolom, sama persegi. Kalau matriks persegi apa artinya? Yang jumlah kolom sama barisnya sama. Ya, betul ya. Matriks persegi itu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama ya. Nah, kalau pada tahu, sekarang Bapak tes ke depan ya. Ya. Siapa yang bisa ke depan? Ya, silakan Nabi. Kerjakan A transpose. Masih ingat nggak?
Ya, kita coba cek jawaban dari Nabila. Ya, transpose itu yang asalnya baris diubah menjadi kolom. Ya, betul jawaban Nabila ya. Nah, sekarang Bapak coba tes lagi perkalian dua matriks. Silakan, siapa yang bisa ke depan perkalian dua matriks. Ya, silakan Arsi. Ya. Ya, kita coba cek jawaban punya Arsi apakah betul atau salah. Ya, syarat perkalian dua matriks itu ini ordonya dulu berapa Bapak tanya? Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Yang ini B berapa ordonya? 2 kali 2. Nah, syarat perkalian dua matriks adalah kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nanti hasil matriks barunya 2 kali 2. Ya, jawaban Arsilia benar ya. Bisa sampai di sini? Masih ingat ya? Nah, kalau masih ingat, apabila kalian menguasai materi ini, memahami materi dengan baik dan sungguh-sungguh, maka nanti kalian akan bisa menyelesaikan soal PAS nih, minimalnya. Nanti kalian bisa melanjutkan ke universitas yang misalnya kelistrikan atau informatika gitu ya. Nanti basicnya di matriks gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajarannya nih ya. Tujuan pembelajarannya apa nih ya? Tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, mengubah bentuk SPLDV ke dalam bentuk matriks ya, dan menentukan penyelesaian dari permasalahan SPLDV gitu ya. Yang kedua, Bapak harapkan kalian bisa menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Dan yang ketiga, Bapak harapkan kalian bisa menemukan sifat-sifat determinan matriks. Paham sampai di sini? Nah, metode pendekatan nih, pendekatan yang akan Bapak lakukan hari ini adalah pendekatan saintifik ya. Model pembelajarannya yaitu discovery learning. Apa itu discovery learning? Yaitu model pembelajaran berpenemuan terbimbing gitu ya. Nanti kalian akan disajikan LKPD dengan petunjuk gitu ya. Nanti kalian bisa menemukan sifat-sifat determinan matriks di situ gitu ya. Dikerjakan secara berurutan. Paham? Ya. Nah, sekarang penilaiannya nih ya, apa saja yang akan dinilai pada hari ini gitu ya. Penilaiannya akan dilakukan yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu pretest yang pertama ya. Yang kedua nanti setelah akhir pembelajaran kita post test. Nah, penilaian keterampilan nanti akan dinilai pada saat kalian mengerjakan LKPD gitu ya. Bapak nanti akan melihat bagaimana kalian terampil aktif dalam diskusi yang pertama. Yang kedua, kalian bagaimana terampil menemukan konsep gitu ya. Dan yang ketiga, kalian terampil ya dalam berdiskusi gitu ya, aktif gitu pokoknya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok nih sekarang ya. Nah, tapi sebelum membagi kelompok, kalian kerjakan dulu soal pretest ini ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan di scan oleh HP kalian kodenya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah?
Ya, kalau sudah, kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan yang namanya ada di layar bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan. Sudah? Siap? Nah, sebelum ke kegiatan inti, Bapak coba yel-yel dulu yang seperti minggu lalu. Ya, siap? Science 6? Bisa. Science 6? Bisa. Science 6? Bisa. Science 6? Bisa. Ya, makasih. Ya. Tepuk tangan dulu atuh. Nah, sekarang Bapak akan mengorientasikan sebuah masalah nih ya. Karena sekarang akhir tahun nih ya, Koperasi Seman 1 Batu Jajar mengadakan promo nih. Pembelian buku tulis gitu ya, siapa tahu kalian ada yang mau beli gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan warung atau toko di dekat rumah kalian. Apa lebih murah mana nih ya. Nih masalahnya, Koperasi Seman 1 Batu Jajar menawarkan 2 paket pembelian buku dan pensil. Paket 1 menyediakan 1 lusin buku tulis dan 1 kodi pensil dengan harga 60.000. Paket 2 menyediakan 2 lusin buku tulis dan 2 kotak berisi pensil dengan harga 72.000. Jika 1 kotak pensil berisi 4 pensil, tentukan harga masing-masing buku tulis dan pensil tersebut gitu ya. Nah, sekarang Bapak tanya, masalah ini termasuk masalah ke dalam masalah sehari-hari bukan Fadil? Ya, masalah ke dalam sehari-hari ya. Kalau dikaitkan dengan materi, termasuk materi apa? Ya, SPL, DV, sistem, persamaan, linier, 2 variabel ya, masih ingat ya? Nah, kalau dulu SPL, DV dikerjakan dengan metode apa? Nah, betul, eliminasi dan substitusi kalau dulu ya. Tapi kalau hari ini kita menyelesaikan SPLDV tidak dengan eliminasi dan substitusi, melainkan dengan determinan matriks. Bagaimana caranya? Penasaran kan, Fadil? Nah, kalau penasaran, nanti Bapak akan menyediakan LKPD ya. Di dalamnya ada bahan ajar, gitu ya. Nah, kalian bisa mengisi LKPD itu sesuai dengan petunjuk dan diselesaikan dengan cara berurutan ya. Jadi jangan ngaclok dari sini. Jadi diselesaikan cara berurutan. Bisa? Nah, sekarang kalian coba buka Google Classroom di akun HP kalian masing-masing. Bapak sudah share LKPD di akun kalian masing-masing untuk didiskusikan ya. Karena ini diskusi kelompok, ingat penilaiannya keaktifan kalian dalam berkelompok dan tentunya benar atau salahnya pengerjaan LKPD tersebut. Selain itu Bapak akan memberikan fisiknya nih. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan. Silahkan didiskusikan hasil pengamatannya, lalu tuliskan di LKPD. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke Bapak, ya. Gimana, ada kendala kelompok empi? Nah, langkah pertama coba kalian temukan dulu rumus determinan matriksnya ya.
Ya, betul. Gimana, ada kendala kelompok Rizda? Nah, masalah yang tadi di layar itu coba sama Rizda dikumpulkan datanya, terus dimasukkan ke dalam tabel. Nih, tabelnya mana? Nah, dimasukkan ke dalam tabel, hebat. Gimana, Andika? Silahkan kalian bisa mencari selain dari bahan ajar, bisa dari internet, ya, boleh, silahkan. Kita coba, kayaknya kelihatannya udah pada selesai nih ya. Kita coba dulu kelompok Rizky ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami punya yel-yel nih. Kalau kami bilang kelompok 2, jawabnya bisa. Kelompok 2 aja ya, oke? Bareng ya. Kelompok 2. Bisa. Kelompok 2. Jaya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, dari LKPD yang kita lihat di sini untuk untuk menentukan determinan matriks itu, langkah pertamanya kita tulis kembali matriks yang sudah dibuat dan yang akan dicari nilai determinannya, tapi tanda kurung dirubah dengan garis tegak. Oke, di sini ada matriks A dengan 1, 2, 3, 4 dan B itu ada 5, 6, 7, 8. Kita rubah. Kita jadikan matriks ini menjadi determinan matriks ya. Gimana caranya? Yang pertama, dari sini tulis kembali matriks yang sudah dibuat tapi tanda kurung dirubah dengan garis tegak. Yang awalnya tanda kurung seperti ini, ada tanda kurung ke pinggirnya, kita hilangkan. Jadi garis tegaknya saja. Nah, jadi garis tegaknya ini adalah simbol dari determinannya matriks. Yang kedua, identifikasi diagonal utama dan diagonal samping pada matriks yang telah dibuat. Oke, diagonal utama itu adalah dari kiri atas ke samping kanan bawah, dari sini ke sini. Ini adalah diagonal utama. Sementara diagonal sampingnya itu kebalikannya. Kalau diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah, kalau diagonal samping dari kanan atas ke kiri bawah. Seperti itu. Langkah selanjutnya, kalikan entry yang berada pada diagonal utama. Oke. Diagonal utama di sini dari matriks B ya, ada 5 dan 8, kita kalikan. 5 dikali 8 itu adalah 40. Kemudian kalikan entry
pada diagonal samping. Diagonal samping di sini adalah 6 dikali 7. Di sini kita kalikan 6 dikali 7 itu adalah 42. Kemudian kita lanjut kurangkan hasil kali entry pada diagonal utama dengan hasil kali entry pada diagonal samping. Dari diagonal utama kita sudah dapat 5 kali 8 dan diagonal samping ada 6 kali 7. 5 kali 8 itu ada 40 dan diagonal samping 6 kali 7 itu ada 42. Jadi di sini kita kurangkan 40 dikurang 42. Nah, hasil dari determinan matriks B adalah minus 2. Seperti itu, negatif 2. Oke, di sini ada masalahnya nih. Ada sebuah masalah nih. Koperasi SMAN 1 Batu Jajar menawarkan 2 paket pensil, 2 paket pembelian buku dan pensil. Paket 1 menyediakan 1 lusin buku tulis dan 1 kodi pensil dengan harga 60.000. Paket 2 menyediakan 2 lusin buku tulis dan 2 kotak berisi pensil dengan harga 72.000. Jika 1 kotak pensil berisi 4 pensil, tentukan harga masing-masing buku tulis dan pensil tersebut. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat dulu tabelnya. Ini paket 1. Itu ada 1 lusin buku tulis, oke, di sini paket 1 ada 1 lusin buku tulis. Yang 1 lusin buku tulis itu sama dengan 12 buah buku tulis. Kemudian 1 kodi pensil. 1 kodi itu jumlahnya, nilainya adalah 20 buah. 20 buah pensil dengan harga total Rp60.000. Kemudian paket 2 ada 2 lusin buku tulis. Yang 2 lusin itu berarti nilainya 24. Kemudian ada 2 kotak pensil, yang 1 kotaknya itu adalah 8 buah pensil. Berarti 2 kotak itu ada 8 buah pensil. Dengan harga total Rp72.000. Nah, dari sini kita bentuk sistem persamaan linearnya dari masalah ini. Kita tulis, kita asumsikan buku tulis itu sebagai B dan pensil itu sebagai P. Di sini kita bisa tulis paket 1 itu ada 12B ditambah 20P dengan harganya itu sama dengan Rp60.000. Nah, paket 2 itu ada 24B, 8P dengan total harga Rp72.000. Nah, dari sini kita bisa buat matriks nih. Ada bentuk matriks yang telah kita buat. Jadi itu di sini 1000 ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk sistem persamaan linear 2 variabel dari tabel di atas. Kemudian yang bawah adalah matriks, bentuk matriksnya dari sistem persamaan 2 variabel ini. Kalau teman-teman kalikan seperti yang kita tahu, nah ini dia matriks hasil dari pengerjaan kami. Kalau teman-teman kalikan, matriks ini akan menghasilkan sistem persamaan linear 2 variabel sama dengan yang di atas.
ada baris kali kolom 12 kali B, ada 12B dan seterusnya gitu ya. Nah, dari matriks ini kita bisa simpulkan. Maaf, kita bisa lanjutkan untuk mencari nilai dari buku dan pensil. Kita masukkan di sini untuk mencari buku tulis, kita masukkan total harga dari buku dari paket 1 dan paket 2, kemudian dikalikan dengan harga pensil. Nah, di sini cara mencarinya adalah dengan determinan. Seperti rumus tadi, determinan itu adalah diagonal utama dikurangi diagonal samping, perkalian antara diagonal utama dikurangi diagonal samping. Kita kalikan 60.000 dikali 8 itu ada 480.000. Kemudian 20 dikali 72.000 itu ada 1.440.000. Kemudian bawahnya yang dipernya itu adalah dari matriks yang kita buat ini. Nah, dari matriks yang kita buat, matriks ini juga sama, kita jadikan determinan. Ini sudah jadi determinan. 12 kali 8 itu ada 96 dan 20 kali 24 itu ada 480. Kita hasilkan dengan hasil akhir ada minus 960 per 384 yang sama dengan kalau negatif dikali negatif itu positif, hasilnya positif 2500. Nah, kemudian kita cari dari harga pensilnya. Harga pensil itu kebalikannya, kalau tadi kita pakai data dari yang buku tulis, data dari yang pensil untuk mencari harga dari buku tulis. Kalau kita nyari data dari harga pensil, kita ngambil datanya dari yang buku tulis yang 12 dan 24 ini. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan jumlah harga total dari paket 1 dan paket 2, kemudian dimasukkan data dari buku tulis. Nah, di sini kita determinankan dari matriks ini 12 dikali 72 itu ada 864.000, kemudian 60.000 dikali 24 itu ada 1.440.000. Bawahnya sama kayak tadi, kita masukkan matriks yang sudah kita buat dari persamaan linear tersebut, akan menghasilkan 96 dikurang 480 dari rumus determinan tadi yang telah kita buat. Hasil akhirnya adalah 1.500. 1.500 dari mana? Ada negatif 576.000 dibagi 300, negatif 384. Hasil akhirnya 1.500. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih bahwa harga buku tulis itu adalah Rp2.500 dan harga pensil itu adalah Rp1.500. Seperti itu. Ya, tepuk tangan buat kelompok Rizky. Apakah sama hasilnya dengan kelompok Rizky? Sama. Kalau sama, ya ini betul ya hasilnya. Terima kasih kelompok Rizky, silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan kedua oleh siapa yang mau maju ke depan? Kelompok? Ya, silakan kelompok Jessica. Oke semuanya, perkenalkan aku di sini bareng teman-teman aku bakal ngejelasin kegiatan 2 yang udah kita isi tadi. Tapi sebelum kita tunjukin hasil kerja dari kelompok kita bakalan ngajak kalian buat yel-yel dulu yang akan dipimpin oleh Kang Fadil. Kalau saya bilang belajar matematika bersama Pak Hendra, selalu di hati jaya jaya jaya, oke? Belajar matematika bersama Pak Hendra, selalu di hati jaya jaya jaya. Oke, terima kasih. Silakan Jessica. Oke, di kegiatan 2 ini ada soal diketahui matriks A yaitu 4, 2, 1, 3 dan matriks B itu 5, 1, 3, dan 2. Lalu hitunglah nilai dari determinan A, determinan B, A dikali B, determinan A dikali B, dan determinan A dikalikan dengan determinan B.
untuk yang determinan A itu 4, 2, 1, 3 kita bisa langsung kalikan saja, di mana 4 dikalikan dengan 3 yaitu 12 dan 2 dikalikan dengan 1 yaitu 2. Hasilnya bisa langsung dikurangkan menjadi 10. Untuk determinan B itu bisa kita langsung kalikan sama seperti determinan A, yaitu 5 dikali 2 itu 10 dan 3 dikali 1 itu 3, maka hasilnya adalah 7. Selanjutnya ditanyakan jika A dikalikan dengan B. Kita tulis ulang soalnya di sini. Lalu kita kalikan, di mana 4 dikali dengan 5, 2 dikali dengan 3, lalu 4 dikali 1 dan ditambahkan 2 dikali 2. Di bawahnya 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 3 dan 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Di mana di sini kita dapatkan hasilnya 26, 8, 14 dan 7. Untuk soal yang D itu ditanyakan determinan A dikali dengan B. Di mana kita sudah dapat tadi A dikali B itu 26, 8, 14 dan 7. Hasil dari 26 dikali 7 itu 182 dan hasil dari 8 dikali 14 itu 112. Kita kurangkan dan kita dapat hasilnya itu 70. Untuk soal selanjutnya itu ditanyakan jika determinan A dikalikan dengan determinan B, di mana hasil dari determinan A ini adalah 10 dan hasil dari determinan B sendiri itu yaitu 7. 10 dikali 7 yaitu 70. Lalu di sini juga ditanyakan adakah hasil yang sama? Ada, yaitu opsi D dan juga E. Ya. Apakah ada yang sama hasilnya? Sama. Ya, tepuk tangan buat kelompok Gesita. Terima kasih. Selanjutnya, kasus yang selanjutnya yaitu kelompok siapa yang mau ke depan? Ya, silakan, Nabila. Mohon perhatiannya ya. Kalau aku bilang science 6, kalian jawab bisa, bisa, bisa. Science 6, bisa, bisa, bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami bagian tentang kegiatan 3. Yang dimana diketahui matriks A 6, 2, 4, dan 3 dan hitunglah nilai dari A transpose, lalu determinan A dan determinan A transpose. Bisa dilihat di sini hasil diskusi kami yaitu A transpose, di mana yang asalnya di sini 6, 2, 4 dan 3 dibalik baris kali kolom, baris jadi kolom, kolom jadi baris, yaitu 6, 4, 2 dan 3. Selanjutnya yaitu ada determinan A, kembali lagi seperti yang di soal, dan di mana 6 kali 3 yaitu 18, 2 kali 4 yaitu 8, lalu dikurangkan dan hasilnya 10. Selanjutnya yaitu determinan A transpose, yang dimana hasilnya yaitu 6, 4, 2, dan 3, langsung 6 kali 3 yaitu 18, 4 kali 2 yaitu 8, langsung dikurangin dan hasilnya 10. Nah, ditanyakan dalam LKPD itu adakah yang hasilnya sama, yaitu ada, yaitu pada opsi B dan C. Ya, apakah ada yang sama dengan kelompoknya Nabila? Sama? Ya, kalau sama kita tepuk tangan buat kelompok Nabila. Ya, kalau sudah, mari kita simpulkan dari kegiatan orientasi masalah tadi. Coba disimpulkan yang pertama oleh Rizky. Oke, dari pengerjaan, dari hasil pengerjaan kami
bahwa jika ada matriks Tes. dari hasil pengerjaan kami, jika ada matriks A, B, C, D, maka determinannya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Demikian. Ya betul ya, diagonal utama dikurangi diagonal samping gitu ya. Untuk kesimpulan yang pertama. Yang ini untuk menentukan rumus determinan matriks. Jadi ya, di diagonal utama AD dikurangi diagonal samping BC. Ya, tepuk tangan buat Rizky. Selanjutnya, kesimpulan kedua. Dari hasil pengerjaan kami dapat disimpulkan bahwa determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Lalu yang kedua, determinan A sama dengan determinan A transpos. Yang terakhir, determinan K dikali A, K-nya adalah konstanta sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Ya, terima kasih. Kesimpulannya udah pada benar. Silakan tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak akan refleksi bagaimana perasaan kalian hari ini mempelajari LKPD determinan matriks kode 2x2? Ya, alhamdulillah kalau senang ya. Nah, untuk mengukur pembelajaran hari ini, Bapak akan adakan post test ya. Nah, silahkan kalian scan barcode yang ada di layar, kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, materi selanjutnya yang akan dipelajari yaitu determinan matriks ordo 3x3. Nah, untuk tugas selanjutnya di rumah silakan kerjakan di buku paket halaman 105 gitu ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silahkan rapikan kembali bangku-bangkunya ke posisi semula. Silakan KM pimpin doa penutup. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Doa disebutkan, bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.